Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita akan pelajari materi tentang lanjutan dari jaringan yang sebelumnya, yaitu tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, tanpa berlama-lama lagi, perhatikan materi berikut ini. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan otot. Jaringan otot disusun oleh sel-sel otot yang di dalamnya terdapat miofibrin maupun mampu untuk berkontraksi maupun berelaksasi. Ada 3 jenis jaringan otot berdasarkan morfologinya, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang otot polos. Nah, otot polos berbentuk lancip seperti gelendong. Serabut-serabutnya homogen. Inti sel otot polos terdapat di tengah. Ini adalah gambar otot polos secara dilihat dari mikroskop. Otot rangka. Otot rangka melekat pada rangka, dapat berkontraksi dan berelaksasi. Sel otot rangka disebut fibrin. Setiap fibrin disusun oleh miofibrin. Membran plasmanya disebut sarkolem. Sitoplasmanya disebut saikoplasma. Nah, jadi ini adalah gambar dari otot lurik. Intinya berada di pinggir. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Otot jantung berbentuk silinder dengan inti di tengah. Pada pangkal cabang inti sel terdapat sarkolema, tempat yang disebut keping interkalar atau sincitium, yang berfungsi sebagai penguat jantung dan membantu menghantarkan rangsangan. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar dari otot jantung yang dilihat dari mikroskop. Selanjutnya kita akan melihat perbedaannya lebih jelas. Bapak telah rangkum dalam sebuah tabel. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini kalian bisa melihat perbedaan dari 3 jenis otot tersebut. Yang pertama, dari bentuknya, otot polos gelendong, otot lurik serabut, otot jantung serabut. Kedua, dari warnanya, pada otot polos warnanya polos, sedangkan pada otot lurik warnanya lurik, begitu juga dengan jantung lurik. Kemudian jumlah intinya 1 di tengah, sedangkan otot lurik banyak di pinggir. Sedangkan pada otot jantung intinya ada 1 atau 2 di tengah. Berdasarkan letaknya, otot polos berada di organ dalam, otot lurik berada di rangka, otot jantung berada di jantung. Tipe kontrolnya, pada otot polos tidak sadar, jadi kita melakukan setiap aktivitas yang tidak sadar itu, maka itu adalah otot polos. Sedangkan otot lurik biasanya melakukan gerakan yang sadar. Apa maksudnya? Otot polos, contoh gerakan yang tidak sadar itu apa? Gerakan pada lambung, pada usus, dan sebagainya gitu kan kita tidak bisa mengontrolnya. Sedangkan otot lurik kita bisa mengontrolnya. Contohnya, tangan kita bergerak. Kita mau push up, mau menulis dan sebagainya, itu adalah fungsi dari otot lurik. Jadi dia melakukan kontrol dengan sadar. Otot jantung dilakukan dengan tidak sadar juga, karena jantung kita tidak bisa menentukan apakah kita sesuka hati mau istirahat atau tidak. Jadi otot jantung tidak sadar. Reaksi terhadap rangsangan, otot polos lambat, sedangkan otot lurik cepat. Otot jantung juga cepat. Ketahanan bekerja, otot polos tinggi, otot lurik rendah, otot jantung sedang. Nah, bisa kalian perhatikan di sini gambarnya
Nah, bisa kalian perhatikan di sini gambarnya, yang otot polos, yang begini adalah otot lurik, dan yang seperti ini adalah otot jantung. Nah, otot lurik dan otot jantung itu hampir sama bentuknya, hanya saja bedanya otot lurik tadi intinya berada di pinggir, intinya itu ada di pinggir, sedangkan otot jantung intinya ada di tengah. Lalu kemudian otot lurik intinya itu ada banyak, sedangkan otot jantung ada satu di tengah. Nah, begitu ya perbedaannya. Tapi gambarnya hampir sama, bercabang-cabang. Silinder bercabang. Jadi ini adalah gambar silinder bercabang. Jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Satu neuron terdiri atas badan sel dengan inti di tengahnya dan menjulur ke sitoplasma dan membentuk akson. Akson membentuk dendrit. Mampu bereaksi terhadap rangsangan. Badan sel saraf berfungsi memelihara agar sel tetap berfungsi. Sedangkan akson menghantar rangsangan dari badan sel ke saraf. Kemudian dendrit berfungsi menghantar rangsangan ke badan sel. Akson diselubungi oleh selubung mielin yang disebut Cell's cone. Arah rangsangannya atau impulsnya selalu datang dari dendrit menuju ke badan sel lalu ke akson. Nah, berdasarkan fungsinya, sel ada di 3 macam, yaitu syaraf motorik, syaraf sensorik, dan saraf penghubung. Saraf sensorik adalah saraf yang berfungsi untuk menghantar impuls ke pusat saraf. Sedangkan saraf motorik adalah saraf yang berfungsi untuk menghantar impuls dari pusat saraf ke organ-organ motorik. Sedangkan saraf penghubung adalah saraf yang menghubungkan neuron yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar dari jaringan saraf, yang mana dimulai dari dendrit. Dendrit akan menghantar ke sel body atau badan sel. Jadi, yang pertama itu adalah dendrit, kemudian sel body. Impuls itu atau rangsangan tersebut akan diteruskan ke akson. Akson akan terus diteruskan melalui akson yang diselubungi oleh selubung mielin yang disebut dengan Cell's cone. Kemudian masuk ke akson terminal. Akson terminal adalah akson akhir. Nah, sedangkan nodus Ranvier ini adalah bagian dari akson yang tidak diselubungi dari selubung mielin tadi. Sehingga bagian yang tidak diselubungi itu disebut dengan nodus Ranvier. Begitu. Selanjutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan, sel-sel pada tumbuhan baik struktur dan fungsinya hampir berbeda dengan hewan. Tumbuhan mempunyai 2 macam jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selalu aktif membelah secara mitosis. Jaringannya berasal dari jaringan embrional atau jaringan dewasa. Ada 2 macam meristem. Yang pertama, meristem primer. Yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem primer menghasilkan pertumbuhan primer pada ujung daun atau ujung akar. Sedangkan meristem sekunder menghasilkan pertumbuhan sekunder seperti pada kambium dan kambium gabus. Jadi, intinya pada meristem primer dia akan tumbuh tinggi untuk pertumbuhan tinggi. Sedangkan meristem sekunder untuk pertumbuhan melebar pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar dari meristem primer. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar dari meristem primer. Nah, di sini bisa kalian lihat bagian-bagiannya pada gambar meristem primer.
yang mana di daerah E inilah terletak meristem primer tersebut. Di bagian E ini ya, yang bagian E itu meristem primer, sedangkan di bagian C itu adalah phloem, C adalah xilem, maaf, lalu yang B adalah phloem. Kemudian pada bagian D adalah korteks, sedangkan bagian A adalah epidermis. Nah, oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita bisa memperhatikan gambar dari meristem sekunder, yang mana meristem sekunder akan berhubungan dengan pertumbuhan lebar yang akan selalu berhubungan dengan kambium vaskuler. Kambium vaskuler dibagi menjadi dua, yaitu adalah kambium intervaskuler dan kambium intravaskuler. Arti dari kambium intravaskuler adalah kambium yang tidak diselubungi oleh berkas pembuluh, sedangkan bagian kambium yang diselubungi oleh berkas pembuluh disebut intervaskuler. Selanjutnya, pada jaringan tumbuhan itu ada yang namanya jaringan parenkim. Jaringan parenkim dibentuk oleh sel-sel parenkim. Dinding selnya relatif kecil dengan ruang antar sel relatif besar. Pada mesofil, daunnya banyak mengandung kloroplas, jadi dapat berfotosintesis. Fungsinya sebagai tempat cadangan makanan, berperan dalam transport zat, menutup luka, dan membentuk bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian selanjutnya jaringan pelindung atau epidermis. Terdapat pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer. Jaringan ini berhubungan dengan lingkungan. Sel-sel epidermisnya tersusun rapat. Biasanya pada epidermis dilapisi oleh penahan penguapan air. Epidermis dapat mengalami perubahan bentuk dan fungsi seperti menjadi trikoma. Selanjutnya adalah jaringan penguat atau penyokong. Fungsinya sebagai penguat dan penyokong bagian tumbuhan. Terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim akan terlihat di bawah epidermis, dinding selnya terlihat tebal dan tersusun atas selulosa, asam pektat, dan senyawa lainnya. Jaringan sklerenkim mengandung lignin yang bersifat keras dan kaku. Bentuk selnya terdapat dua macam, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Kemudian kita bisa melihat contoh jaringan pada tumbuhan. Jenis jaringan pada tumbuhan selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Terdapat dua macam jaringan, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar sampai ke daun. Tersusun atas trakea, traket, serabut xilem, parenkim xilem, dan trakeid. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, disusun oleh jaringan meristem primer dan sekunder. Phloem terdiri dari atas pembuluh tapis, sel pengiring, parenkim, phloem, dan serabut phloem. Baiklah, materi kita pada hari ini telah selesai. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang organ.